Jadi ini melihat ini tergantung level. Makanya saya katakan tadi, gambar semacam ini sekarang itu orang-orang yang moderat Daichi tidak takut untuk disebar. Kamu lihat gambar belum tentu tahu. Kalau tidak dijelaskan pun kalau tidak dilatih juga tidak bisa. Ya, masalahnya gini Pak Hendy, sedikit lagi. Pada waktu kalau titik Yungchen itu menjadi salah satu titik berat yang kita tuju, pada waktu kita buka kaki 30 cm ataupun 60 cm itu berubah. Gini, ini penjelasannya sudah tadi saya katakan, waktu kita balance ya dua-dua, kemudian pindah berat badan. Waktu kita pindah berat badan itu dia otomatis kalau yang sudah terlatih akan di Yungchen. Kalau dia sudah terlatih banget, buoknya itu sangat lecek, sangat licin. Begitu dia duduk, langsung yang kosong itu akan buka. Makanya gerakan Daichi sangat efektif, efisien, dan cepat. Karena apa? Dia otomatis. Yang didorong sini, yang buka yang lain. Nah, itu yang menyebabkan orang tidak tahu. Jadi hal ini ya suatu saat kalau ketemu bisa dibuktikan. Jadi kamu dorong posisi apapun dalam posisi yang jelek, tapi kalau yang levelnya yang dorong itu lebih rendah, posisi jelek ini pun tidak masalah. Karena bisa dinetralisir dengan balancing, dengan energi saya, walaupun fisiknya jelek, posisi jelek, posturnya. Nah ini seperti kaligrafi tadi. Jadi kaligrafi kelihatan jelek tapi nilainya tinggi. Ya tergantung yang lihat. Kalau yang lihat anak SD baru belajar nulis yang jelek, kalau lihat juga sesama seniman yang tahu dia akan bilang baik. Ini kan hal yang kelihatannya sepintas lalu muskil. Nah ini dianalogikan kalau kita berlatih besok, yang senior yang bisa posisinya sudah jelek tapi dia tidak jatuh. Karena energi balancingnya dia sudah baik, bisa menetralisir. Resultanya menjadi 0, dia tidak terdorong ataupun tidak jatuh. Nah, yang pertanyaan Pak Mimi tadi itu benar, itu juga Bapak teliti juga. Karena pertanyaan yang sama pernah saya ajukan, nah, memang itu, jadi dia tegak lurus sesama tulang, tapi belum tentu tegak lurus terhadap gravitasi bumi. Nah, tahapannya untuk mencapai ke Yungchen itu menurut Williamson dia pakai 3 paku. Nah, 3 paku ini ternyata secara ilmiah memang ada otot besar. Ya, kita berpikir di situ otomatis lama-lama nanti akan di Yungchen. Jadi jangan langsung ke Yungchen. Itu pasti sebagian sangat besar keliru. Ya, pertanyaannya gini Pak. Pada waktu tadi kan ada posisi sedang berjalan, tadi ada satu gambar gitulah paling tidak itu. Di situ sebenarnya kan kalau menurut saya pertanyaan saya gini, itu titik beratnya kan ini masalah titik berat selalu titik berat masalah. Titik beratnya itu sendiri itu ada di Tantien itu. Nah pada waktu kita melangkah atau gerakan itu titik beratnya harus kita jaga atau tidak? Titik berat itu di Tantien. Gini, mungkin yang dimaksud ini dalam hal ini akar energi, akar tenaga, pusat maksudnya itu di Tantien. Tapi akar berat badan itu di Yungchen. Jadi kalau kita jalan, ini tujuan utamanya seperti yang saya katakan tadi, latihan perbagian. Misalnya kita jalan, itu yang ditekankan posisi tulang ekornya dulu. Kalau posisi tulang ekornya seperti orang duduk, tulang belakangnya sampai leher itu relatif sudah lurus. Nah, kemudian kalau kita jalan dengan catatan kondisi orang itu masih muda atau sehat, itu otomatis waktu dia melangkah, maksudnya melangkah biasa ya, itu akan secara keseluruhan itu di telapak keseluruhan, kemudian di bantalan itu di daerah sekitar Yungchen. Karena gini, kalau orang yang yang sudah pernah kena stroke, dia begitu melangkah kakinya terasa berat karena balancingnya jelek dan dia tidak di Yungchen. Ya. Kemudian kalau orang yang kondisi fisiknya juga kurang baik, gemuk, kalau dia jalan, dia mencari balancing.
Ya. Balancingnya apa? Ke kanan kiri. Itu apa? Dia menumpu di tiga titik paku. Bapak bisa lihat kata orang jalan kanan kiri sambil melangkah. Jadi ke kanan mengayun ke kanan, kemudian maju ke depan. Itu balancingnya pasti jelek. Karena kalau dia langsung melangkah, dia tidak kuat atau jatuh. Balancingnya rusak. Nah, untuk mencari keseimbangan, dia mengayun kanan sampai 3 titik paku kanan, kemudian baru melangkah. Kemudian ngayun kiri, titik angka, melangkah. Karena apa? Yungjennya dia udah rusak, mungkin badannya kaku, atau tidak pernah olahraga, atau dia kena stroke, atau karena kegemukan. Bandingkan dengan anak kecil balita. Mereka lari relatif hampir jatuh, tapi tidak pernah jatuh. Karena balancing. Nah, ini satu catatan lagi ya. Ya, walaupun mungkin terlalu banyak, tapi ini ada hubungannya ya. Jadi kita menggunakan untuk jalan, untuk berdiri, menggunakan otot, itu otomatis kita adalah menggunakan yang. Nah, tapi yang ini harus disadari, dilatih bersifat pasif. Maksudnya bersifat pasif itu dia menggunakan, ya sekedar menggunakan tanpa beban. Misalnya beratnya 5 kilo, ya digunakan tenaga 5 kilo. Nah, dengan latihan lama-lama tenaga yang digunakan itu lebih rendah dari berat. Misalnya berat kaki kita 10 kilo, waktu kita melangkah, itu kalau orang yang pernah kena stroke atau balansinya jelek atau tidak siap, itu tenaga yang digunakan itu pasti lebih banyak, otomatis dia akan kaku. Atau enggak, tenaga yang digunakan lebih kecil dan dia memaksa, otomatis balansinya jelek. Nah, dengan latihan ini, otomatis itu kita menggunakan tenaga otot itu minimal. Kalau minimal, otomatis itu dia lebih lebih ringan. Karena kontraksi ototnya itu sangat sedikit. Nah, di dalam daisy, hal ini sangat sangat ditekankan, harus efisien, efektif. Ya, kan gini maksud saya sedikit lagi. Pada waktu kita melangkah itu ada tenaga yang keluar, betul? Ya. Itu kalau menurut teorinya tadi Bapak itu, artinya kan itu tenaga keluar itu yang keluar dari tantien, jadi digerakkan oleh tantien. Seandainya kita jalan gitu. Ini saya potong dulu ya. Jadi dalam hal ini kita masih membahas tantien, membahas secara fisik. Jadi secara berat badan pakai tenaga otot tapi minimal. Tapi minimal. Karena kalau sudah menyangkut si tantien itu terlalu abstrak, kalau tidak secara lisan, maksudnya secara lisan kita ketemu dan dibuktikan itu sulit diomongkan. Kalau kita ketemu, sudah kamu mau apa? Saya pasti tahu. Nah, itu baru tahu. Tapi kalau diomongkan secara online gini itu sulit. Jadi kita bicara secara fisik yang bisa dilakukan sendiri. Jadi kalau orang jalan, dia sampai terasa berat, kerosok kaki maju, atau berlari, kalau berlari mungkin terasa berat ya. Tapi kalau berjalan normal aja, berjalan biasa dia terasa berat, berarti balancingnya dia udah kurang. Ya, boleh dipotong ya, bentar ya. Kelihatannya jamnya udah mendekati jam selesai. Mungkin ada temannya yang lain yang mau ngajukan pertanyaan, 2-3 pertanyaan lagi, 2 penanya lagi ya, sebelum kita tutup ya. Karena membahas Sancuang itu asik, panjang lebar, dan tentunya yang berminat nanti akan bisa makin tahu setelah kita ada pertemuan offline ya. Kalau dengan pertemuan online memang sangat terbatas. Tapi sementara materi Pak Hendy udah saya anggap banyak sekali yang diberikan ya. Dilatih 5 tahun belum selesai itu. Jadi untuk wawasan udah bagus. Jadi materinya banyak sekali. Biasanya jarang dikasih materi sekaligus seperti ini. Nanti berapa bulan lagi boleh kita ngadakan online khusus membahas yang lebih dalam per item ya. Ada 2-3 pertanyaan lagi, penanya lagi, silakan siapa? Koyo, sebentar Koyo, boleh dulu dong.
Ya, silakan masih ngumpul. Ya, video di on kan untuk diambil dokumennya. Di on kan dulu. Yang mau nanya silakan 2-3 penanya lagi ya. Videonya di on kan, mau diambil dokumentasi ya. Nanti kalau ada minat kita bahas lagi di kesempatan yang lain.